Halo Rek, jadi kali ini kita akan ngobrol tentang Bushcraft. Apa itu Bushcraft dan siapa yang mempopulerkan di dunia ini, dan menurut pendapat saya bagaimana tentang Bushcraft. Secara populer, Bushcraft sendiri itu diperkenalkan oleh pensiunan tentara dari Australia atau Inggris gitu. Dia mengenalkan Bushcraft karena berkat keahliannya di bidang semak-semak. Kalau kita tarik garis lurus ya, Bushcraft ini dari kata Bush dan craft ya. Kalau secara Indonesia, Bush itu semak-semak dan craft itu kerajinan. Tapi kalau secara, ada yang mengatakan dari kata bos, ada yang mengatakan dari kata bus. Jadi banyak literatur yang sebenarnya kita bisa dapatkan dari pengertian dari Bushcraft sendiri. Sebenarnya kalau ngobrolin soal Bushcraft, kadang-kadang teman-teman ini merasa bahwa Bushcraft ini adalah salah satu teknik untuk mendaki gunung. Jadi kalau ngobrolin soal Bushcraft ya, Bushcraft ini sebenarnya bukan teknik atau teknik pendakian. Jadi Bushcraft ini lebih ke arahnya apa ya, menurut saya ruang tersendiri, pengertian tersendiri. Tapi memang tidak menutup kemungkinan mereka memiliki ruang yang sama antara pendakian dan Bushcraft ya. Kalau secara literatur ya, semak-semak dan kerajinan ya. Tapi kalau secara kemarin saya baca-baca di kanal web ya, ada di CNN juga memberitakan tentang Bushcraft. CNN, terus ada lagi blognya siapa kemarin itu, Bushcraft itu adalah kegiatan bertahan hidup di alam. Tapi kalau menurut saya sendiri, Bushcraft ini bukan, iya memang bertahan hidup di alam. Cuma kalau saya lihat, kalau sepengalaman saya, Bushcraft lebih banyak di gear alat-alat ya, memang alat-alatnya untuk penunjang kegiatan kita waktu bertahan hidup ya. Kata gampangnya seperti ini, Bushcraft ini adalah suatu kegiatan di alam yang memang menurut saya udah dipersiapkan dengan alat-alat tertentu. Seperti itu, Rek. Lah, lalu apa bedanya Bushcraft dan survival? Kalau survival sendiri itu adalah ruangannya cukup besar ya. Kalau survival itu nggak hanya keadaan waktu pendakian saja atau di alam saja, bisa saja maksudnya hiking saja ya, bisa saja dalam keadaan tenggelam, terus pesawat yang jatuh di pulau, terus kalian harus bertahan hidup. Nah itu, survival itu nggak hanya di kegiatan hiking saja. Jadi teman-teman ini kadang-kadang salah mengartikan bahwasanya survival adalah kegiatan hiking. Jadi hiking itu sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang saya bicarakan tadi, mereka memiliki ruang kesamaan. Jadi apa bedanya survival dan Bushcraft? Survival itu lebih luas lah. Kalau survival itu lebih luas cakupannya, dan biasanya cenderung survival itu keadaan yang memang tidak dipersiapkan. Tapi kalau Bushcraft itu keadaan yang memang disiapkan dari mulai fisik dan lain-lain.
Lalu apakah Bushcraft ini harus dipelajari sampai ahli? Sebenarnya kalau ngomongin apa ya, mempelajari secara ahli, enggak juga, karena yang penting kita tahu dasar-dasarnya saja itu udah, menurut saya udah cukup ya. Karena memang ibarat kata itu adalah bekal kita ya. Jadi Bushcraft ini bekal kita lah. Bisa juga dikatakan sebagai training untuk menuju ke keadaan yang memaksa kita untuk bertahan hidup, seperti itu. Jadi melatih lah ya, melatih kecakapan kita, melatih keterampilan kita dalam membuat peralatan dan lain-lain. Nah, kalau toko-toko Bushcraft di Indonesia sendiri yang saya ketahui ya, yang paling populer itu Masonius ya. Kayaknya orang Jawa Barat, tapi nggak sebegitu ini apa untuk biografinya saya. Kalau Mas Sony ini kayak umurnya itu udah apa ya, wis pro lah, DI gitu aneh. Nah, saya sendiri kan Mas Sony, terus ada lagi yang lebih mudaan itu Barkah. Nah, saya lebih condongnya ke Mas Sony karena kalau apa Barkah ini kebanyakan dia kalau membuat api masih menggunakan pemantik ya. Yang nggak tahu kalau selama ini sih yang saya lihat dia masih menggunakan pemantik. Tapi kalau Mas Sony kan ada berbagai teknik menyalakan api dan lain-lain ya. Saya mengenal Bushcraft ini di Instagram. Jadi saya lihat-lihat itu kok ada banyak banget kegiatan Bushcraft yang memang unik ya. Karena memang Bushcraft ini kan sebenarnya gini ya, kalau ditarik lagi garis mundur, lebih mundur lagi, nenek moyang kita atau mbah kita wis melakukan Bushcraft. Dia sudah melakukan bertahan hidup di alam bebas dengan alat seadanya. Dari mulai membuat sendok, terus dari alam ya, membuat sendok, pisau, terus alat jerat, alat untuk menangkap hewan buruan dan lain-lain. Jadi kalau ngobrolin Bushcraft dipopulerkan tahun 80, memang benar 80-an ya, memang benar. Tapi sebenarnya kalau ditarik garis mundur lagi, sebenarnya udah ada dari zaman dulu banget teknik Bushcraft ini, cuma nggak populer ya lah. Pernah nggak apa sampai mengalami atau sengaja Bushcraft di alam bebas? Jadi pada tahun 2000 berapa? 2000 sekitar 2017 2016, setelah lihat IG, lihat Instagram, bukan terpengaruh sih, tapi ya seneng aja dengan teknik-tekniknya, dan saya pengen belajar lah. Waktu itu saya belajar otodidak ya. Pertama dengan yang paling penting dulu ya, yang harus kalian ketahui, yaitu shelter ini percuma juga kalian bisa buat api, bisa cari makan, tapi kalau kalian nggak punya tempat perlindungan ya mampus lah kalau di alam bebas ya. Apalagi kalau dalam keadaan atau di musim hujan kan ya. Lah, pertama shelter dulu ya, kalian harus bisa buat dari mulai
membuat shelter dari daun yang bertajuk lebar, terus membuat shelter ala babi hutan, terus kalian bisa memanfaatkan gua yang ada di pegunungan. Ini konteksnya kita hiking ya. Lah, saya pernah sengaja bushcraft di lereng Lirang. Waktu itu cukup membuat saya tertantang ya, experience. Nah, buat temen-temen, karena jujur saja saya merasakan jenuh kan ya, kayak mendaki cuma cuma jalan-jalan doang kan ya. Ya menurut saya jalan terus menuju puncak, dari mulai itu kok tambah rame yang mendaki gunung. Akhirnya saya pengen yang lain gitu kan ya. Waktu itu saya pakai alasnya ilalang, terus atapnya masih flyset. Terus teknik masak yang saya pakai, kalau kalian lihat videonya Tio Survival, dia membuat api di dalam tanah lah. Saya seperti itu udah pernah buat sebelumnya. Jadi kalau menurut saya bushcraft ini penting banget untuk teman-teman yang udah expert di dunia pendakian, karena bushcraft ini nggak hanya suatu cabang, suatu, ya kalau menurut saya suatu sub dari hiking saja, tapi bushcraft ini bisa dijadikan atau basic kalian di semua alam bebas. Kalau menurut saya itu, Rek. Sekian, terima kasih.